Halo teman-teman, Anda menyaksikan Bicara Perkara, ngobrol soal hukum yang tentunya menghadirkan fakta dan analisis hukum. Tragedi tewasnya pengemudi ojek daring bernama Afan Kurniawan setelah dilindas kendaraan taktis Brimopolda Metro Jaya kini berbuntut panjang. Sebanyak 7 anggota Brimob menjalani pemeriksaan kode etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Kematian Afan menyulut gelombang protes dari masyarakat. Lantas, pasca peristiwa ini, apakah masih ada harapan bagi Polri untuk berbenah? Untuk mendiskusikannya, sudah hadir di studio TV Tempo, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Gufron Mabruri. Mas Gufron, terima kasih atas waktu Anda untuk TV Tempo. Dan selamat datang di Gedung Tempo. Kita juga mengundang pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, terima kasih atas waktu Anda untuk TV Tempo. Sama-sama. Dan selamat datang di Gedung Tempo. Ya, baik, topik Bicara Perkara pada kesempatan kali ini adalah Polri, reformasi Polri. Pasca kejadian Afan, apakah masih ada harapan bagi Polri? Saya akan mulai diskusi dengan Mas Gufron terlebih dahulu. Mas Gufron, ini kita melihat ya demonstrasi beberapa pekan terakhir ini dan juga merasakan amarah publik dari demonstrasi ini. Terlebih lagi adanya tindakan dari 7 anggota Brimob Polri yang kemudian melindas pengemudi ojek online atau ojol Afan Kurniawan almarhum. Dan citra Polri kembali dipertaruhkan atas peristiwa ini. Kompolnas sebagai Komisi Eksternal untuk pengawasan fungsional terhadap kinerja kepolisian, bagaimana Kompolnas melihat peristiwa ini, Mas Gufron? Ya, pertama berbagai peristiwa termasuk yang terakhir ya, tentu ini satu peristiwa yang perlu dibaca ya, terutama oleh kepolisian dengan satu perspektif yang positif ya. Positif ini artinya memang realitas di lapangan ya, berbagai peristiwa termasuk yang terakhir ini kan mempertaruhkan citra ya. Citra kepolisian di masyarakat, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ya. Tapi sebagai satu, jadi kalau perspektifnya positif ya harusnya berbagai peristiwa tadi ya, yang termasuk yang terjadi ya, insiden Rantis Brimob ya, itu menjadi satu momentum lah, dorongan internal untuk melakukan evaluasi ya, koreksi dan terus berbenah diri lah, karena ini kan situasinya sudah terbuka ya, hari ini masyarakat ada sosial media, sehingga mau tidak mau ya upaya untuk bagaimana peristiwa-peristiwa yang tadi gitu ya, insiden yang terakhir ini betul-betul menjadi satu dorongan kuat lah untuk internal kepolisian agar segera memperbaiki kinerjanya, termasuk memastikan peristiwa-peristiwa semacam itu tidak terulang lagi di masa depan gitu. Kalaupun ada, lakukan penindakan yang tegas gitu. Baik, ini Kompolnas diberi tanggung jawab untuk menjadi pengawas eksternal dari kasus ini ya. Bagaimana kemudian perkembangan kasusnya dan apa rekomendasi dari Kompolnas menyoal hal ini? Ya, kami tim Kompolnas ya sejak awal kan kita sudah turun ke lapangan setelah kita mendapat video ya, rekaman video terkait insiden di Rantis Brimob itu ya, yang nabrak lindas ojol. Kita sudah turun ke lapangan, kita ke RSCM, kemudian juga kita terus komunikasi gitu ya untuk memantau bagaimana proses penanganannya oleh kepolisian, termasuk juga kami dilibatkan ya, diundang untuk hadir pada saat gelar perkara, sampai termasuk juga dalam proses menghadiri proses ini ya, sidang etik ya dari kemarin dan hari ini ya, tanggal 4 ya, 4 September gitu. Nah, seperti yang kita ketahui ya dari proses pemeriksaan yang dilakukan ya, ada 7 anggota Brimob ya, di mana 2 diantaranya melakukan pelanggaran etik berat ya, 1 sudah menjalani proses sidang etik ya tanggal 3 September kemarin, kemudian 1 lagi hari ini, sementara 5 lagi pelanggaran kode etik sedang gitu. Nah, Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal ya, tentu kita akan terus melakukan ini ya, terus mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap 7 anggota Brimob gitu ya, untuk tadi kan menjawab tuntutan keadilan terutama dari keluarga korban, termasuk juga masyarakat gitu. Karena itu satu peristiwa ya yang memang perlu diatensi lah oleh kepolisian, dan sejak awal kan memang pesan Pak Kapolri
segera dilakukan pemeriksaan. Nah, cuman memang begini, dalam membaca peristiwa tersebut ya, mungkin itu kan satu slot gitu ya dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi pada momen tersebut gitu. Artinya perlu membaca konteks peristiwa secara keseluruhan, tidak hanya insiden Rantis tabrak ojol ya. Konstruksi keseluruhan ini kan artinya misalnya membaca bagaimana kronologinya, situasi di lapangan seperti apa, kemudian apakah di situ ada pengumpulan massa di beberapa titik, termasuk juga dinamika di lapangan. Nah, ini satu kondisi yang perlu dibaca gitu ya kalau kita untuk maksudnya supaya untuk memahami secara komprehensif ya, secara menyeluruh sampai terjadinya peristiwa tersebut gitu. Ya, publik ini menyoroti apa yang terjadi belakangan ini gitu, meminta pastinya kasus ini ditangani secara transparan, akuntabel dan juga profesional. Bagaimana Kompolnas selaku pengawas eksternal dari peristiwa atau insiden Rantis menabrak ojol ini memastikan bahwa penanganan tersebut bisa profesional, transparan dan juga akuntabel? Ya, untuk memastikan proses penanganan ini, kasus ini berjalan adil gitu ya, transparan dan akuntabel, saya kira ini tergantung pada dua hal ya. Pertama dari sisi Polri sendiri gitu ya. Apa yang menjadi penting dari Polri terkait penanganan ini adalah keterbukaan. Artinya Polri perlu terbuka kepada masyarakat, tidak hanya kami ya, lembaga pengawas ya, Kompolnas atau misalnya Komnas HAM, tapi juga kepada masyarakat untuk terbuka tidak hanya terkait dengan proses tapi juga hasil. Supaya apa? Supaya masyarakat mengetahui bagaimana proses dan hasil dari proses pemeriksaan gitu ya yang dilakukan oleh Propam. Nah, menurut saya itu sangat penting ya. Proses yang dilakukan proses pemeriksaan gitu ya yang dilakukan oleh Propam kan kalau kita lihat gitu ya, mulai dari awal terjadinya peristiwa sampai kemudian sidang etik tanggal yang pertama ya, tanggal 3 kemarin kan bisa dikatakan sebagai sebuah proses kan sudah cukup berjalan baik ya, cepat gitu ya, dalam kurun nggak sampai 1 minggu ya sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian sidang etik sudah mulai dilakukan. Saya kira itu satu respon yang cukup baik dari Polri untuk menjawab tuntutan ya, desakan keadilan dari keluarga korban dan masyarakat. Nah, memang harapannya gitu ya, respon yang cepat itu jangan hanya pada kasus ini pada kasus ini saja gitu ya, tapi juga pada kasus-kasus lain juga saya kira menjadi penting respon yang cepat, kemudian juga baik, terbuka, transparan untuk memastikan tadi gitu ya yang pertanyaan di awal soal pertaruhan citra kepolisian ya di mata masyarakat. Baik, saya ingin ke Pak Fikar. Pak Fikar, ini jika melansir statement atau pernyataan dari polisi ya, 7 anggota BRIMOB, 2 personil BRIMOB yaitu perwira yang menjadi komandan dan juga bintara yang supir dari kendaraan taktis tersebut, ini pelanggaran kode etik berat. Sedangkan 5 anggota lainnya itu adalah pelanggaran kode etik sedang, seperti itu. Apakah cukup untuk melaksanakan sidang kode etik saja atau ada hukuman pidana yang menyasar kepada 7 anggota personil BRIMOB ini? Ya, di berapa semua? 7 ya? 7 orang ya? 7. Di 7 orang itu melekat 2 status sebenarnya. Dia sebagai profesional kepolisian, dia sebagai masyarakat biasa yang keduanya bisa melakukan kesalahan. Dalam konteks dia sebagai bagian dari komunitas kepolisian, maka itu tadi ada penegakan kode etik itu. Ya, sesuai nggak tingkahnya itu atau perilakunya itu atau perbuatannya itu dengan etika profesinya gitu. Nah, karena itu kemudian ada peradilan etiknya gitu. Nah, dan kan peradilan etik itu kan hukuman yang paling tinggi ya itu PTDH itu ya kan, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu etik tuh. Ya udah paling habis itu. Tetapi di samping itu harus ada pertanggungjawaban pidananya karena orang ini meninggal dunia kan. Meninggal dunia artinya ada kematian. Nah, kematian itu kan kalau dikaitkan ke KUHP umpamanya ada sengaja, ada kelalaian. Nah, itu yang harus dilihat gitu. Apa itu kesengajaan ataukah itu hanya kelalaian saja. Nah, itu menjadi ranahnya peradilan pidana gitu. Nah, jadi menurut saya harus dua-duanya harus jalan gitu ya. Di samping etika profesi,
juga hukum pidananya tetap harus jalan. Baik, dari kasus ini apa yang menyebabkan atau apa faktor yang menyebabkan kelalaian dan juga ketidaksengajaan tadi, Pak? Kalau misalnya Anda melihat proses yang sedang berjalan sekarang ini, apa parameternya? Kalau misalnya personil polisi tersebut lalai ataupun personil polisi tersebut kemudian tidak mematuhi aturan yang ada. Oke, kalau kita kembali lihat pada tugas dan fungsi pokoknya polisi, yang pertama ya, dia penjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua dia penegak hukum sebagai penyidik. Yang ketiga dia pelayan masyarakat, dia melayani kita bikin SIM, bikin SKKB dan sebagainya gitu. Jadi 3 fungsi ini sebenarnya dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Iya kan? Dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, karena itu kemudian seharusnya dia menyadari posisi itu gitu, fungsi itu. Jadi dia harus tetap setiap saat profesional gitu. Baik apakah dia sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sebagai penegak hukum atau sebagai pelayan masyarakat, ketiganya harus profesional. Karena itu kalaupun tadi harus ada koreksi, ya kalau dari fungsi pokok menurut saya sudah cukup lah itu, ya. Nggak usah ditambah lagi nanti fungsi kepolisian, nanti malah banyak penyimpangan lagi gitu ya. Tapi bagaimana membuat profesional di fungsi-fungsi itu gitu. Karena itu perdebatannya ada kemudian pada bagaimana perubahan sistemiknya pada pendidikan umpamanya, supaya karena dia berhadapan dengan masyarakat, kedewasaannya ada gitu, penalarannya lebih gitu, tidak seperti sekarang gitu umpamanya. Ya mungkin di bagian-bagian tertentu bolehlah yang SMA atau di SLA, bagian-bagian yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat umpamanya. Tapi yang fungsi-fungsi yang berhadapan dengan masyarakat itu yang mesti ada perubahan sistemiknya gitu. Perubahan sistemiknya dalam pengertian itu tadi umpamanya ketika rekrutmen maka pendidikan menjadi nomor 1 umpamanya, karena untuk mengukur penalaran gitu. Bagaimanapun juga kita harus mengakui ya kan, tingkat pendidikan itu mempengaruhi tingkat penalaran juga, dan kepolisian itu sangat penting itu, kemampuan menalar, kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak. Nah itu kan menjadi satu sebenarnya. Nah kalau itu ada perbaikannya, saya kira ke depan kepolisian itu juga harus kita hargai sebagai satu profesi yang betul-betul harus diterima oleh masyarakat, dalam pengertian dia bagian dari penyelenggaraan negara melayani masyarakat secara keseluruhan. Baik, berbicara mengenai hukuman pidana yang berpotensi untuk menyasar 7 anggota BRIMOB tersebut, dari ke-7 anggota personel BRIMOB tersebut, Pak, apa pasal-pasal yang kemudian bisa disangkakan kepada 7 anggota BRIMOB tersebut? Ya, kan gini, lihat konteks kejadiannya kan, ya. Oke lah bahwa kita harus menyeluruh melihatnya gitu. Itu adalah situasi di mana ada demonstrasi gitu. Mestinya siapapun, tidak hanya polisi kalau menurut saya, dia berjalan di jalan di mana ada demonstrasi, unsur kehati-hatian itu harus lebih ketimbang umpamanya membawa kendaraan di suasana yang biasa gitu. Nah itu yang mestinya itu ada gitu. Nah karena itu ketika dia sebagai petugas membawa kendaraan secara ya dalam tanda kutip umpamanya sembarangan, ya sampai kemudian dia nggak melihat ada orang yang tertabrak dan sebagainya, itu menurut saya sudah kelalaian yang sangat fatal gitu ya. Apalagi kemudian terungkap di sidang kemarin, komandannya itu baru tahu ketika dia sudah sampai di Mabes Polri juga. Artinya dia nggak tahu bahwa dia melindas apa enggak, dia kan nggak ngerti kan gitu. Padahal dia duduk di depan dengan sopir kalau nggak salah. Nah itu yang bikin berat itu tuh, yang sampai PTDH itu menurut saya karena tidak ada kesadaran itu. Nah karena itu ketika ini dikontekskan ke pidananya, maka ya, korban sudah ada orang mati tertabrakan begitu. Tinggal apakah ini kesengajaan atau kelalaian. Kalau dia kesengajaan jadi pembunuhan. Iya kan, jadi pembunuhan karena sengaja sudah tahu ada orang tetap ditabrak umpamanya. Itu bisa jadi pasal pembunuhan kalau seperti itu. Tapi kalau dia kelalaian dalam pengertian dia nggak tahu bahwa dia nabrak, ya, bahwa dia nabrak, ya dia bisa kelalaian yang menyebabkan kematian orang, ya. Itu juga pasalnya juga pasal bukan penganiayaan tapi lebih pada
pasal berapa? 359 kalau salah. Kelalaian yang menyebabkan kematian orang. Dan itu juga hukumannya cukup berat juga. Ada konsekuensi hukumnya juga. Iya, pidana juga gitu. Dua-duanya jadi pidana. Disengaja atau karena kelalaian, dua-duanya masuk ke ranah pidana itu. Baik, bagaimana kemudian masing-masing peran? Nah, ini memang sidang etik tengah berlangsung seperti itu, tapi kita menyoal masing-masing peran dari 7 personil BRIMOB yang ada dalam kendaraan taktis tersebut gitu. Jika misalnya komandan pangkatnya kompol, kemudian juga supir pangkatnya brigadir, dan juga yang di belakang itu bintarnya juga tamtama gitu ya, menjadi ibaratnya penumpang lah dalam kendaraan taktis tersebut gitu. Nah, masing-masing ini memiliki peran, apakah nanti akan disamaratakan konsekuensi hukumnya itu seperti apa? Oh, saya kira tidak akan sama ya. Jelas tanggung jawab itu ada pada yang di depan itu, antara sopir dengan komandan itu. Itu tanggung jawab paling berat itu gitu. Karena dia yang mengendalikan. Kalau yang lain kan cuma ikut saja. Artinya duduk di belakang. Duduk di belakang aja, dia pasif gitu ya. Kena aja menurut saya kasihan. Dia ikut ini aja ya. Dia nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi yang di depan itu yang mestinya betul-betul menyadari, dia jalan di tengah situasi orang berdemonstrasi. Seharusnya kehati-hatian itu menjadi nomor satu, ya harus lebih dari ketika dia membawa mobil secara biasa. Nah, karena itu masuk akal kalau kemudian Komisi Etik menjatuhkan hukuman yang paling maksimal gitu. Ya, karena dia di depan, dia tahu ini ada orang demonstrasi, tapi cara membawa mobil seperti itu. Bahkan dia nggak tahu bahwa mobilnya itu melindas orang. Baik, saya ingin ke Mas Gufron. Ini statement dari Kompol C, komandan di kendaraan taktis tersebut, bahwa mengikuti perintah atasan dan juga menjaga citra Polri gitu pada saat penyampaian setelah kode etik selesai seperti itu. Ini menyoal mekanisme pengeluaran kendaraan taktis di tengah demonstrasi. Dari Kompolnas sendiri seperti apa? Apa urgensi untuk menurunkan kendaraan taktis tersebut di tengah kerumunan demonstrasi massa? Ya, memang gini, seperti yang disampaikan tadi gitu ya, kita perlu memahami konstruksi peristiwa secara menyeluruh ya, tidak hanya peristiwa rantis pas di bagian itu saja, Mas. Jadi pas bagian rantis nabrak lindas itu ya, pengemudi ojol. Tapi itu kan satu rangkaian peristiwa ya, mulai dari aksi ya. Kalau saya sih membaca gini, sebagai satu konstruksi itu kan ada eskalasi gitu ya. Saya membagi itu tiga fase ya, fase unjuk rasa, kemudian mobilisasi seruan moral melalui unjuk rasa, kemudian terjadi eskalasi sampai masuk fase kedua ya. Kedua itu fase solidaritas lah yang dipicu insiden, sama yang terakhir itu fase yang kerusuhan itu ya. Nah, itu satu rangkaian yang menurut saya perlu dibaca gitu ya, untuk terutama di fase yang kedua itu ya, untuk melihat bagaimana sih konstruksi peristiwa secara keseluruhan gitu ya, sampai terjadi insiden tersebut gitu. Nah, sebagai satu pada tataran prosedur ya, menurut saya kepolisian cukup lengkap lah, mereka memiliki aturan internal ya, prosedur tentang penanganan unjuk rasa, kemudian juga Dalmas, termasuk juga PHH ya, huru hara, termasuk juga prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan kekuatan. Mereka sudah punya gitu. Nah, memang pada saat implementasinya selalu ada dinamika-dinamika ya, yang kayak kadangkala SOP ini tidak berjalan pada tataran implementasi. Termasuk pada situasi misalnya misalnya rantis digunakan gitu ya. Itu kan secara SOP kan dia baru boleh digunakan ketika misalnya kondisi sudah masuk ke zona merah atau membahayakan gitu ya. Di mana tidak ada pilihan lain selain misalnya itu perlu digunakan untuk mengatasi situasi yang ada. Jadi ada tahapan-tahapan secara prosedur yang harus dilalui sebelum kemudian menggunakan kekuatan yang untuk misalnya untuk mengurai massa gitu ya. Nah, misalnya gini, pada konteks yang peristiwa ini ya, yang rantis BRIMOB itu ya, yang informasi yang misalnya yang kami dapatkan gitu ya, kenapa rantis itu digunakan? Informasi yang kami dapatkan tujuannya adalah untuk melakukan pendorongan massa, karena
situasinya sudah masuk itu ya, yang merah tadi gitu ya. Plus di situ juga ada beberapa spot ya, area-area vital lah, yang kalau misalnya bentrokan itu terus berlangsung di situ, itu ada satu spot vital di situ ya, tempat vital di situ yang tentu saja akan membahayakan keselamatan semua pihak yang ada di situ. Makanya dilakukan pendorongan gitu ya. Itu yang kami dapatkan keterangan pada saat gelar perkara ya tanggal 2 September kemarin. Nah itu jadi maksud saya gini, berbagai situasi yang terjadi di lapangan perlu dibaca untuk melihat gitu ya, kenapa sih sampai ada rantis di situ gitu kan, yang kalau di video itu kan kelihatan cepat gitu kan, dikendarai dengan kecepatan gitu, tapi kan itu perlu diuji gitu kan. Makanya waktu kami hadir pada saat gelar perkara tanggal 2 September kemarin, rekomendasinya selain etik gitu ya, tapi juga kan ditemukan unsur pidana, itu juga harus berproses. Nah, apa yang menjadi penting dari proses pidana tersebut adalah untuk melihat konteks keseluruhan peristiwa yang terjadi di situ. Tidak hanya pas insiden tabrak lindas itu, tapi juga kronologinya, kemudian situasi di lapangan, kemudian dinamika yang terjadi di lapangan gitu. Nah, saya kira itu satu kondisi yang perlu dibaca sebagai satu konteks ya, peristiwa tersebut gitu ya. Ya balik lagi ke SOP ya, secara prosedur ada gitu kan, sudah punya, kemudian di lapangan ada pelanggaran. Nah, saya kira yang lain yang menjadi penting ya soal akuntabilitas gitu loh. Penegakan ya terhadap pelanggaran yang ada. Itu saya kira menjadi poin yang penting gitu ya. Karena gini, meskipun SOP sudah dibuat, instrumen pengawasan juga sudah dibentuk gitu ya, kan itu tidak menjamin tidak ada pelanggaran. Lalu apa yang menjadi penting ya, penegakan akuntabilitas. Ada pelanggaran, tegakkan hukum. Saya kira itu satu poin yang penting ya, dalam konteks bagaimana Polri merespon atau menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya, melibatkan anggotanya. Baik, ini kendaraan taktis yang digunakan ini jenis Rimuang ya, atau DAPC strip 1 Wolf 4x4 dengan berat tanpa penumpang 4 ton. Ini kita lihat prosedurnya sendiri, tentu kan ada yang memberikan arahan juga ya, pimpinan struktural atau pejabat struktural gitu ya, menurunkan rantis tersebut hingga masuk ke jalan untuk mengurai massa dan sebagainya. Apakah ada potensi bahwa pejabat struktural di Polda Metro Jaya atau di Brimob itu untuk diperiksa juga? Ya, saya kira itu nanti bagian dari hal-hal yang akan didalami, diuji ya pada saat pelimpahan ke proses pidana. Saya kira banyak hal ya yang perlu untuk didalami ya dalam konteks nanti pembuktian ya, termasuk juga apakah misalnya ada perintah, bagaimana perintahnya gitu ya. Kemudian termasuk juga aspek-aspek lain gitu ya untuk proses pembuktian dari sisi pidana gitu. Baik, Pak Fikar, apakah Anda punya pandangan lain soal hal tersebut mengenai pejabat struktural yang juga kemudian memerintahkan hal itu? Dalam perspektif pidana itu pasal 5556 itu ya, 55 pelaku. Pelaku itu ada pelaku peserta, ada pelaku pembantu, penyuruh, segala ada di 55 itu. Jadi di 56 itu yang membantu memberi fasilitas dan sebagainya. Nah, saya kira itu akan dilihat ya, apakah kontekstual ketika umpamanya dalam peristiwa ini si pelaku langsung itu mengaitkan dengan perintah atasan gitu ya. Ada nggak perintah atasan itu menjalankan mobil dalam keadaan sekian kilometer per jam? Kan nggak ada, pasti itu nggak ada. Perintahnya amankan, kan pasti begitu ya. Artinya diskresi di lapangan itu kembali kepada masing-masing pihak gitu. Nah, karena itu agak sulit menarik menarik ke atas ini perintah atasan gitu ya, agak sulit itu karena itu tadi di lapangan diskresi itu sepenuhnya ada pada pelaksana gitu. Nah, karena itu ketika terjadi peristiwa yang kemudian bisa kita kualifikasi sebagai peristiwa pidana, ya tanggung jawabnya berhenti di situ gitu. Agak sulit narik ke atasnya gitu. Baik. Ya. Saya minta pandangan Anda terkait dengan dilema yang terjadi di lapangan ya, kalau menghadapi situasi yang chaos seperti itu. Di sisi lain, jika polisi atau aparat penegak hukum bertindak represif, ini dampaknya atau
apa yang terjadi di lapangan itu adalah masyarakat yang menjadi subjeknya seperti itu. Kalau misalnya nantinya bertindak agak slow sedikit seperti itu, pengamanan yang jadi dipertaruhkan dan juga nyawa dari personel yang menjadi pertaruhan gitu. Anda punya pandangan lain soal itu, bagaimana menyeimbangkan hal itu agar masing-masing itu mempunyai tujuan? Ya itu tadi seharusnya dalam fungsi penjaga keamanan dan ketertiban gitu ya. Kan sebenarnya kalau kita teliti itu kan post factum sebenarnya. Artinya peristiwa ada baru fungsi ngamanin, fungsi menertiban itu efektif gitu. Baru jalan gitu. Nah, tapi ketika tidak ada ketidakamanan, tidak ada ketidaktertiban, ya fungsinya kan cuma mengawasi aja, artinya dia tidak harus berfungsi. Nah, karena itu dalam situasi seperti itu mestinya ada kesadaran sendiri gitu ya dari pelaksana itu kapan dia menempatkan diri sebagai aparatur yang memang punya fungsi mengamankan dan menertibkan. Nah, itu yang menurut saya menjadi krusial di situ. Nah, karena itu tadi saya bilang kalau ditarik perdebatannya ke perdebatan sistemik, maka soal pendidikan, soal pendidikan profesi dan sebagainya itu menjadi penting gitu. Ketika menghadapi situasi-situasi di lapangan seperti itu gitu. Baik, Anda punya pandangan lain Mas Gufron terkait dengan ini kan polisi kerap ya masyarakat tuh banyak sekali tertuju pada polisi ya kalau misalnya pengendalian massa, apalagi kita menyoal beberapa waktu belakangan terkait dengan peristiwa di Kanjuruhan seperti itu. Ini kan manajemen massa kan juga menjadi sesuatu yang prioritas gitu. Kompolnas pandangannya seperti apa? Ya, salah satu poin yang penting ya kontrol dari pimpinan yang mengendalikan di lapangan untuk memastikan prosedur yang sudah prosedur penanganan unjuk rasa itu betul-betul dijalankan secara tepat ya berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan gitu. Menurut saya kenapa? Karena dia yang tahu gitu ya. Tadi kalau Pak Fikar ya kan yang punya diskresi ya kan di lapangan. Dia yang tahu situasi dan berdasarkan penilaian terhadap situasi itulah satu keputusan tindakan kepolisian diambil dan dijalankan di lapangan. Jadi menurut saya itu salah satu kuncinya ya untuk karena gini, dalam penanganan unjuk rasa itu kan selalu ada titik rawan gitu ya. Di satu sisi anggota kepolisian mereka menjalankan tugas untuk melakukan pengamanan gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada satu situasi di mana ada dinamika di lapangan gitu ya. Yang melibatkan misalnya massa unjuk rasa gitu ya. Nah, memastikan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian itu menjadi penting dan kuncinya saya kira salah satunya ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi terjadinya pelanggaran SOP gitu ya. Apakah misalnya tadi kalau dari perspektif pidana karena kesengajaan atau kelalaian itu selalu akan terbuka gitu ya. Dalam konteks dinamika di lapangan. Apa yang menjadi penting untuk poin yang kedua seperti yang disampaikan di awal adalah soal mekanisme akuntabilitas gitu. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran pada saat pengamanan, tentu saja akuntabilitas harus ditegakkan gitu. Baik dari sisi etiknya maupun misalnya jika misal unsur pidana terpenuhi ya pidananya juga dijalankan gitu. Itu saya kira dua hal yang penting dalam konteks itu gitu. Baik, kita berbicara mengenai reformasi Polri ya. Ini kita melihat Jenderal Listio Sigit Prabowo dilantik 2021 zaman Presiden Joko Widodo seperti itu. Dan sampai sekarang di zaman Presiden Prabowo Subianto pun juga beliau masih memimpin kepolisian gitu. Ini kita lihat tensi di masyarakat lah banyak yang mendesak kemudian mundur dan sebagainya gitu. Evaluasi dari Kompolnas sendiri seperti apa? Ya pertama secara normatif pergantian Kapolri ini kan menjadi prerogatif Presiden gitu ya. Ya kami yang di Kompolnas tentu saja sesuai dengan ya kita bicara normatifnya aja gitu ya. Ya itu hak prerogatif Presiden.
dan karena ini menjadi prerogatif presiden, ya saya kira itu soal keputusan ada di tangan presiden. Nah, apa yang menjadi penting bagi Kompolnas ya dalam kerangka tadi gitu ya reformasi kepolisian adalah bagaimana evaluasi dan koreksi gitu ya terhadap berbagai permasalahan hari ini yang terjadi di tubuh kepolisian. Ya kalau kita bicara tentang agenda reformasi kepolisian itu kan selalu dibagi pada 3 aspek kan, instrumental, terus struktural sama kultural gitu loh. Bicara tentang instrumen dan struktural itu kan harus diakui sudah banyak perubahan yang dilakukan. Misalnya instrumen normatif, Perpol, Perkap, misalnya soal HAM, soal apalagi penggunaan kekuatan itu sudah sudah dibuat gitu ya. Kemudian secara struktural juga saya kira dalam 3-4 tahun terakhir ya, termasuk juga di zamannya Pak Sigit ya, saya kira perbaikan penguatan gitu ya, kelembagaan dilakukan gitu ya secara struktural, misalnya dalam isu perempuan anak gitu ya, PPA dinaikkan menjadi direktorat, itu kan satu proses yang bagus gitu kan dari sisi struktur, belum yang lain. Nah, memang PR-nya pada tataran reformasi kultural. Tapi saya kira semua Kapolri gitu ya, tidak hanya Pak Sigit, bahkan sebelum-sebelumnya ini menjadi PR gitu ya. Termasuk juga Kapolri ke depan gitu ya. Selalu menjadi PR untuk memastikan reformasi kultural ini bisa dijalankan gitu ya. Baik, Anda punya pandangan lain soal reformasi kultural? Saya mundur ke belakang dikit. Baik. Untuk menghadapi demonstran kan gini. Ada 2 fenomena kan. Yang pertama adalah bahwa demonstrasi itu bagian dari haknya masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan itu legal. Artinya itu dijamin oleh undang-undang dan harus dijaga. Karena itu setiap demonstrasi itu harus ada pemberitahuan. Maksudnya untuk menjaga itu, bukan untuk melarang gitu ya. Untuk menjaga supaya demonstrasi itu berjalan dengan tertib. Itu satu sisi. Tetapi ketika di dalam demonstrasi itu terjadi umpamanya penjarahan, kekerasan apa segala macam. Nah, itu yang kemampuan itu yang harus ditonjolkan oleh kepolisian. Memilah mana yang memang dia bertugas sebagai pengawas dan penjaga supaya demonstrasi ini berjalan dengan baik, di mana dia sebagai penegak hukum. Dia harus muncul juga kan sebagai penegak hukum. Umpamanya ada yang menjarah, ada yang dia harus muncul juga gitu, dan tindakan itu diperlukan juga. Jadi ada kemampuan di satu sisi mengawasi dengan tertib ya supaya demonstrasi tertib. Di sisi yang lain dia harus juga bertindak sebagai penegak hukum ketika melihat pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, terus kemudian yang kedua, apakah kemudian ini ada pengaruhnya terhadap personal Kapolrinya umpamanya gitu ya. Tadi ada ya itu kembali kepada prerogatif gitu. Tapi menurut saya ketika pergantian pemerintahan maka itu menurut saya lahir zaman baru ya. Walaupun sedekat apapun presiden yang lama dengan yang baru gitu ya. Tapi pasti ada gaya yang baru gitu. Dan menurut saya itu diperlukan juga tenaga baru gitu. Nah, karena itu menurut saya ya cukuplah Kapolri itu ya per rejim saja gitu, per pemerintahan saja gitu. Maksud saya harusnya ada tenaga baru, ada pemikiran baru dan ada orang baru yang bisa membenahi itu. Gitu. Mengenai tadi reformasi di kepolisian yang kultural tadi ya yang disampaikan oleh Mas Gufron, itu Anda ada pandangan lain soal reformasi kultural tadi? Iya. Kan gini, yang sulit itu reformasi kultural. Kalau struktural, kemudian satu lagi instrumental. Itu kan sistemik gitu. Maksud saya masuk ke dalam sistem perubahan peraturan, perubahan ini segala macam itu sistemik. Tetapi ketika kultural itu kan menyangkut orang. Ya, kalau dari dulu kerjanya tukang minta-minta, itu kan agak sulit gitu, merubah mental itu gitu. Maksudnya, ya dari dulu ada kebiasaan menerima atau meminta dan sebagainya, itu agak sulit gitu. Nah, karena itu dibutuhkan, itu tadi saya bilang perlunya pemimpin baru yang bisa menegaskan itu gitu, yang bisa juga sekaligus menjadi bagian dari perubahan kultural itu.
saya kira begitu. Oke, baik. Mas Kufron, ini terkait dengan konsep reformasi Polri seperti itu ya. Sejauh mana kemudian Kompolnas itu berperan untuk kemudian melakukan reformasi di tubuh kepolisian? Ya, saya kira kalau kita maksudnya konteksnya Kompolnas ya, maka tentu saja apa yang dilakukan oleh Kompolnas selalu mengacu pada apa yang menjadi tusi kita, gitu ya, sebagai pengawas eksternal. Yang diantaranya kan untuk bicara tentang ya selain misalnya Kompolnas menerima pengaduan ya, pengaduan laporan dari masyarakat, ya kami juga punya kewenangan untuk menyampaikan masukan, saran masukan kepada Presiden terkait dengan kebijakan kepolisian. Nah, saya kira itu dimaknai sebagai satu ruang buat Kompolnas untuk mendorong beberapa agenda strategis dalam konteks reformasi kepolisian ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya menurut saya ini yang penting ya, terutama kalau kita bicara konteks hari ini di mana perhatian sorotan masyarakat banyak tertuju kepada kepolisian ya. Nah, nah ini ada kaitannya dengan poin awal yang saya sampaikan soal momentum gitu loh, evaluasi dan koreksi. Nah, saya kira satu hal yang menjadi penting untuk dilakukan ya, misalnya dalam kerangka reformasi perbaikan Polri ke depan, Polri perlu terbuka dengan berbagai elemen di luar kepolisian gitu ya, untuk mendapatkan saran ya, mengumpulkan saran masukan strategis dalam konteks merumuskan apa sih pembenahan yang harus dilakukan oleh Polri gitu ya. Kan banyak catatan tuh kan dari masyarakat gitu ya, soal dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks Kamtibmas, kemudian juga pelayanan. Nah, berbagai elemen itu diundang, diajak duduk bersama gitu ya. Misalnya ya bukan hanya Kompolnas ya, kalau lembaga pengawas ya selain Kompolnas kan ada Komnas HAM, kemudian ada lembaga-lembaga lain, termasuk juga akademisi, kemudian kelompok masyarakat sipil, termasuk juga media, diundang, diajak duduk bersama untuk mendiskusikan dan merumuskan gitu ya, perubahan-perubahan yang perlu didorong dalam konteks perbaikan kepolisian, reformasi kepolisian tadi. Saya kira momentumnya ada, tinggal bagaimana momentum itu digunakan ya untuk mendorong evaluasi dan perbaikan tadi. Saya kira itu PR yang agenda yang perlu dilakukan hari ini dan ke depan gitu ya. Kalau kita bicara tentang tadi menjawab bagaimana meningkatkan kepercayaan gitu ya masyarakat terhadap kepolisian, atau misalnya ini citra kepolisian sedang dipertaruhkan gitu. Saya kira itu salah satu upaya yang bisa dilakukan gitu ya dalam waktu dekat ini. Baik, dalam konteks demokrasi ini bagaimana Kompolnas mendorong agar peran Polri dalam penegakan hukum atau law enforcement ini kemudian sejalan dengan penghormatan terhadap kebebasan sipil dalam mengungkapkan pendapat, Mas? Ya kalau kita bicara peran polisi dalam konteks demokrasi ya, saya selalu ini beranjak dari 3 hal. Jadi untuk mengukur apakah kepolisian sudah inline dengan sistem dan masyarakat demokratis ya. Pertama, apakah kepolisian sudah menjadi subjek hukum yang independen dari kepentingan, kekuasaan dan kelompok-kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, kewenangan yang ketika kepolisian masuk ke dalam ranah-ranah publik, apakah misalnya ada kontrol gitu ya, kewenangan yang terbatas ya, pengawasan ya, pembatasan kewenangan supaya tidak ada misalnya potensi penyalahgunaan atau tindakan eksesif gitu ya. Yang ketiga adalah mekanisme akuntabilitas gitu ya. Nah, untuk melihat tadi pertanyaan tadi itu mungkin 3 kondisi tadi perlu menjadi alat ukur gitu ya, apakah institusi kepolisian hari ini betul-betul sudah inline gitu ya dengan dinamika sistem dan politik demokrasi hari ini. Banyak peristiwa, kasus ya yang tentu saja itu PR gitu ya, terutama tadi gitu ya, terutama dari sisi akuntabilitas gitu ya. Saya kira itu satu pekerjaan ya, rumah yang menurut saya mungkin Pak Wikar yang nanti yang
yang selalu menjadi pekerjaan rumah kepolisian hari ini soal akuntabilitas gitu loh. Baik, saya ingin minta pandangan keilmuan Anda Pak Fikar soal tadi bagaimana kemudian menyeimbangkan antara kepolisian, penegakan hukum, law enforcement dengan kebebasan masyarakat sipil dalam mengungkap pendapat. Ya, ya itu tadi ya apa namanya peran kepolisian bagaimanapun juga menjadi penting, dan pasca dia dipisahkan dari tentang ABRI gitu ya, mestinya kan dia artinya menjadi sipil kan, mestinya itu didalami gitu ya, instansi yang betul-betul dia instansi walaupun masih dikasih senjata juga, tapi sebenarnya watak instansinya, watak profesinya itu sebenarnya harus sudah sipil penuh gitu. Nah karena itu menjadi penting penyadaran itu terhadap seluruh anggota kepolisian gitu, bahwa Anda adalah bagian dari masyarakat sipil yang punya tugas dan kewenangan seperti yang dimuat di dalam undang-undang sebagai penjaga keamanan, ketertiban, penegak dan sebagainya ya. Tetapi fungsi yang paling penting menurut saya yaitu tadi keamanan dan ketertiban gitu, yang sebenarnya itu post factum gitu, artinya dia baru berfungsi penuh kalau sudah terjadi gitu. Nah karena itu keseimbangan melihat satu peristiwa apakah mengambil keputusan itu dengan satu kewenangan yang penuh gitu ya, atau ada keseimbangan lain yang harus dipertimbangkan juga, umpamanya situasi di dalam masyarakat dan sebagainya. Nah itu yang menjadi PR-nya internal Polri gitu sebenarnya. Jadi seluruh insan Polri mestinya menyadari itu gitu ya. Ketika dia ditempatkan di mana saja, dia adalah bagian dari masyarakat yang harus melayani masyarakat, termasuk di dalamnya ada menjaga keamanan dan ketertiban. Saya kira itu yang menjadi penting, yang harus dibawahi itu. Baik lagi ke tema kita, Pak Fikar. Setelah eskalasi dan juga dinamika yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, utamanya adalah kendaraan taktis yang kemudian melindas ojol. Apakah masih ada harapan bagi Polri untuk berbenah? Saya kira gini, Polri itu kan bukan lembaga yang baru muncul pada reformasi gitu ya. Komisi-komisi seperti komisi-komisi, dia itu sejak kemerdekaan sudah ada gitu ya. Bahkan sebelum negara merdeka pun sudah ada institusi kepolisian sebenarnya. Nah karena itu dia harus menjadi satu instansi yang negara ya, yang benar-benar satu sekarang sudah tidak harus seperti militer lagi, sudah harus sipil gitu. Yang kedua, dia menjadi bagian masyarakat sipil yang seharusnya ikut juga membangun membangun negara, bagian ini dia. Tetapi fungsinya itu dipahami sebagai bagaimana dia ikut juga membangun masyarakat dan membangun negaranya. Itu yang menurut saya menjadi penting itu gitu. Dari masyarakat dan juga ikut turut andil dalam menjaga masyarakat tentunya. Betul. Menjaga situasi tetap kondusif dan juga aman seperti Betul. itu. Ini ke Mas Gufron terakhir ini, balik lagi ke topik awal tadi. Setelah dinamika yang terjadi, utamanya kasus Afan Kurniawan ini almarhum, masih adakah harapan bagi Polri untuk berbenah dari Kompolnas? Ya, saya nyambung dari apa yang tadi disampaikan Pak Fikar ya. Salah satu karakter dasar dari institusi sipil, polisi sebagai institusi sipil adalah pendekatan yang humanis dalam menangani berbagai gejolak dinamika keamanan di masyarakat gitu. Nah, cuman memang gini, ini kan satu diksi yang yang sudah mewacana gitu ya, bahwa polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani unjuk rasa. Nah, pada tataran implementasi bagaimana menerjemahkan apa sih indikator dari pendekatan humanis di lapangan? Ukurannya apa, indikator operasionalnya apa gitu. Nah, saya kira ini menjadi PR terutama untuk anggota ya di lapangan pada saat misalnya anggota menghadapi satu situasi dinamika lapangan yang tadi gitu ya, ada bentrokan gitu ya antara misalnya dengan pengunjuk rasa gitu. Nah, ini satu PR saya kira ya. Makanya kenapa tadi saya soal saran ke depan gitu ya, soal ya ayo kita ajak semua elemen masyarakat sipil ya untuk duduk bersama mendiskusikan, merumuskan bagaimana membangun
Polri gitu ya, agar Polri tetap menjadi harapan masyarakat gitu ya, dengan kampus, dengan teman-teman media, dengan kelompok masyarakat sipil, termasuk dengan lembaga pengawas. Saya kira itu bicara tentang harapan gitu ya, Polri ke depan supaya menjadi lebih baik lagi. Gitu. Baik, kita tunggu. Ya. Ada tambahan? Ada tambah sedikit gini. Saya jadi teringat ada bekas Panglima TNI dan jadi Kepala Staf Kepresidenan kalau nggak salah, Pak Muldoko. Ada tulisannya, itu agak bagus. Yang baru ini saya baca, dia bilang mestinya institusi negara itu ketika mengambil tindakan didahului dengan itu tadi yang Pak katakan, Pak Gufron, ada institusi mendengar gitu loh. Jadi sebelum bertindak gitu harus menggunakan ini dulu, ada institusi mendengar. Mendengar itu bukan hanya mendengarkan, tapi di situ ada dialog, ada komunikasi, ada segala macam gitu. Nah, saya kira itu saran yang baik gitu ya. Maksud saya ketika menjalankan apalagi institusi negara kan, maka ya itu tadi bagaimana melihat situasi, mendengar aspirasi masyarakat dan sebagainya sebagai bahan nanti ketika diambil keputusan, termasuk menurunkan kendaraan rantis di lapangan demonstrasi. Baik, tadi sama hal yang tadi yang disampaikan oleh Anda ya, Mas Gufron. Jadi pendekatan humanis perlu dipahami sampai ke tingkat personil yang paling bawah pun gitu. Betul, apa betul. tolak ukur humanisnya, dan yang paling penting tadi seperti yang Anda sampaikan harus menjadi institusi pendengar seperti itu. Terima kasih Pak Fikar atas waktunya. Terima kasih Mas Gufron atas waktunya. Terima kasih. Kita tunggu bersama. Ini masih ada proses kode etik dan juga pidana pastinya yang menyasar kepada 7 anggota BRIMOB dalam keadaan rantis. Terima kasih sekali lagi. Itulah perbincangan saya dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Gufron Mabruri dan juga pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Untuk Anda saksikan setiap episode Bicara Perkara, jangan lewatkan analisis dan fakta hukum hanya di Bicara Perkara. Saya Farem Bahri, mewakili kru yang bertugas untuk diri di hadapan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Gufron. Terima kasih. Oke, Mas Trian. Terima kasih. Silakan diminum dulu Pak.